Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi sallallahu wasallam alaihi Nurul Mustafa Nurul Mustafa Allah
Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin as-Sayyuti rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirra wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Ahbabi fillah, hadanallahu wa iyyakum ala huda taqwa. Hadis nomor 7920 terdapat dalam karang Imam Khatib, riwayat Sayyidina Anas bin Malik, riwayat daripada Imam Malik dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma sallatallahu, tidaklah menimpakan oleh Allah, sallato, mana dasar adalah memberikan kekuasaan, maksudnya adalah menimpakan, al-qahta, akan kemarau, ala qaumin, di atas satu kaum, illa bitamarrudihim, kecuali dengan sebab pembangkangan mereka kepada Allah, membangkangnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemarau yang menimpa manusia, musibah yang terjadi di dunia ini, itu karena dosa manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Termasuk perkara yang tidak kita senangi menimpa diri kita itu karena faktor dosa. Masyitu an ara Jibrila, tidaklah aku ingin bahwa aku melihat malaikat Jibril alaihissalam muta'alliqan, hal keadaan bergantung dengan astaril Ka'bati, ke lambu Ka'bah, ke lambu penutup Ka'bah. Wa huwa yakul, dan dianya malaikat berkata, ya wahidu ya majidu, la tuzil anni ni'matan, jangan engkau cabut, jangan engkau hilangkan dariku akan nikmat an'amta, yang telah engkau beri nikmat, biha, dengannya nikmat kepadaku, kecuali ra'aitu, aku bisa melihat malaikat Jibril. Artinya sering
Sering baginda Rasul melihat malaikat Jibril melakukan hal tersebut. Maksudnya menunjukkan ketakutan dari seorang malaikat Jibril. Kalaulah ada Nabi dan para Rasul, maka Sayyidina Muhammad adalah Sayyidnya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Begitulah malaikat Jibril, beliau adalah Sayyidul Malaika. Tapi rasa takutnya kepada Allah sering terlihat bergantung di tirai Ka'bah, mata dibuka. Sering terlihat bergantung Zakawi. Sering terlihat malaikat Jibril di kelambu Ka'bah. Beliau bergantung, ya Allah, jangan cabut nikmat yang Kau berikan kepadaku. Maka kenikmatan kalaulah abadi dalam diri kita, kita tidak perlu mengeluarkan biaya beli kacamata. Kita tidak perlu ke dokter gigi Azmir. Kita tidak perlu ke puskesmas. Kita tidak perlu ke rumah Bukdas. Kita tidak perlu ke klinik Semen Padang. Tidak perlu ke Pak Lek. Tidak perlu kalau nikmat itu abadi. Tapi karena nikmat itu dicabut oleh Allah, hanya perlu ke Mekarsari untuk beli kacamata. Retak kacanya ganti lagi, naik minusnya ganti lagi. Maka berdoa kepada Allah supaya Allah tidak cabut nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam mesti dipertahankan. Nanti makannya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat makan itu jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicabut, Masya Allah, nggak ada yang bisa dimakan. Daging ayam susah makannya, tulang kambing nggak sanggup makan, makan daging nggak boleh, naik asam urat, darah tinggi. Makan nasi putih juga nggak boleh, makan gula nggak boleh karena penyakit gula. Akhirnya banyak hartanya tapi nggak boleh makan gula, nggak boleh banyak makan. Banyak hartanya tapi nggak boleh pakai AC. Tapi apabila nikmat Allah lengkapi dalam hidup, maka tidak ada satupun yang mengganggu kehidupan kita. Mata, alhamdulillah, usia 70 tahun masih bisa baca Quran, 70 tahun masih bisa sholat dengan berdiri. Ini baru 55 tahun dah sholat pakai kursi. Berarti nikmat sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk mempertahankan nikmat yang dilakukan oleh malaikat Jibril adalah selalu berdoa. Kenapa disebut bergantung dengan tirai Ka'bah? Karena itu bentuk kesungguhan dalam berdoa. Seperti itu juga yang dilakukan oleh orang-orang kafir Makkah ketika Makkah ditaklukkan. Ada di antara mereka, Nabi katakan, bunuh si fulan, walaupun dia bergantung di tirai Ka'bah sekalipun. Jadi bergantung di tirai Ka'bah di Makkah itu menunjukkan kesungguhan berdoa kepada Allah, juga kesungguhan berlindung dari manusia. Artinya sungguh-sungguh berdoa kepada Allah supaya nikmat abadi dalam diri kita. Dengan kesungguhan malaikat Jibril itu, tidak ada malaikat Jibril pakai kacamata. Tidak ada riwayat malaikat pakai kacamata. Tidak ada riwayat malaikat pergi ke puskesmas, pergi ke rumah sakit, mengantuk di pagi-pagi. Malaikat Jibril enggak pernah.
karena beliau selalu berdoa supaya nikmat Allah selalu bersamanya. Bagaimana cara mengikat nikmat? Kata para ulama, dalam hadis dikatakan la in syakartum, maaf, dan Allah berfirman la in syakartum la azidannakum. Mengikat nikmat itu dengan cara bersyukur. Minta laporan nanti terlambat tidur, saya nggak boleh ngantuk di pagi-pagi hari. Nah, nikmat, cara mengikat nikmat adalah bersyukur kepada Allah. Apa itu syukur? Menggunakan nikmat sesuai dengan fungsinya. Nah, mata itu untuk melihat, bukan untuk dikedip-kedipkan. Dia Quran, lihat hadis, lihat ilmu, lihat Ka'bah, lihat wajah orang tua, lihat mushaf, lihat tempat sujud, sehingga matanya akan terjaga nikmatnya. Suara nikmat dari Allah, gunakan untuk zikir, baca Quran, azan yang suaranya bagus, itu syukur pada Allah. Jadi imam, maksimalkan bacaan, terlebih ketika baca kalimat an'amta, haraful pelan bacanya, an'amta, an'amta, hilang kadang-kadang kayak kebunyi indonya, an'amta, an'amta, bukan an'amta, an'amta. Nah, usia nikmat dari Allah, syukurnya gunakan untuk belajar dari sekarang supaya usia antum berkah. Tapi kalau usia disia-siakan, dibuang-buang, nanti usianya enggak berkah. Nah, kenapa enggak berkah? Banyak usianya habis untuk perkara enggak penting. Nah, ini dah sering disampaikan, menguat tutup mulut. Yang enggak nutup mulut kita kasih denda sholat 80 rakaat biar kalah amalan duta. Masa sunnah nutup mulut aja nggak bisa? Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, ma sabbahtu, tidaklah aku menyerupakan khuruja, keluarnya al-mu'mini, orang beriman, minad dunya, dari dunia, dari dunia. Nah, kapan syahadat? Hah? Kapan itu? Kapan? Orang beriman keluar dari dunia kapan? Kapan? Allah. Rehansa kapan? Hah? Itu meninggal, mati. Waktu itulah orang beriman keluar dari dunia. Pergi ke mana dia? Keluar ke mana? Keluar ke mana? Keluarnya ke mana? Tak tahu juga. Hafiz, ke mana keluarnya? Keluar dari rumah ke halaman, keluar dari dunia ke akhirat. Jadi tidaklah aku serupakan keluarnya orang beriman dari dunia, yaitu waktu mati nanti, waktu kita menghembuskan nafas terakhir, mulai ujung kaki dingin, terus dingin ke betis, menular ke lutut, sampai ke paha nggak bisa lagi digerakkan,
sampai ke perut, sampai ke dada saat nafas, sampai ke tenggorokan seperti orang yang gor-gor. Nah, saat itulah keluar ruhnya dan dia akan pergi ke akhirat, kecuali seperti misla khurujis sabi, seperti keluarnya anak bayi min batni ummih, dari perut maknya, min dalikal perut bayi makan darah haid itu keluar ke alam dunia, dunia yang lapang, bisa berlari, bisa terbang dari pojok ke pojok. Sampai hari ini kita belum bisa menempuh seluruh jarak yang ada di dunia ini, saking luasnya. Begitulah perumpamaan keluarnya orang beriman dari dunia. Dia akan menemukan alam yang jauh lebih luas daripada alam dunia, seperti perbandingan perut ibu dengan alam dunia. Maka alam dunia sebesar perut ibunya. Nah, alam kubur seperti alam dunia. Maka wajar saja satu orang dikubur itu mendapatkan fasilitas rumah seluas mata memandang, karena alam kubur lebih luas. Nah, enggak usah khawatir banyak orang soleh dalam kubur sampai sekarang belum bangkit. Mereka akan menikmati kubur jauh lebih nikmat daripada kita. Pemandangnya lebih indah. Kalaulah taman sorga ada di dunia hanya di Madinah, tapi taman sorga ada di setiap kubur orang beriman. Nah, dia sana berlari-larian. Nah, menikmati kehidupan kubur. Nah, antum kapan mau lahir ke alam yang lebih besar? Hah? Siapa yang sudah siap pindah ke alam yang lebih luas tersebut? Dah ada? Dah ada? Kalau sudah, nanti kita ikutkan korban. Nah, jadi enggak usah takut untuk mati, karena kita pergi ke alam yang lebih luas. Tapi perlu disiapkan untuk alam yang luas itu kaki, tangan, mata, kepala, organ tubuh yang lengkap. Jangan sampai kita lahir ke alam kubur seperti orang cacat yang lahir ke muka bumi. Walaupun luas alam kubur, tapi dia tidak melihat, tidak bisa berjalan, tidak sehat, tidak sempurna, di penjara, dia tetap aja dalam kesulitan. Maka bagaimana memikirkan sehingga di alam kubur mendapatkan fasilitas yang baik. Nah, Masyadda Sulaimanu, tidak pernah mengangkat oleh Nabi Sulaiman, tidak pernah mengangkat oleh Nabi Sulaiman torofahu, akan matanya, ilas samai, ke langit, takhasyu'an, karena khusyuk, haitsu a'tahullahu ma'atahu, ketika memberi akannya Nabi Sulaiman oleh Allah akan sesuatu yang telah Allah berikan kepadanya.
takhasyu'an karena khusyuk ketika memberi akannya Nabi Sulaiman oleh Allah akan sesuatu yang Allah telah berikan kepadanya. Ini adab menerima. Nah, Pak minta piti Pak gitu. Lihatnya ke bawah. Tak piti Pak ke begitu. Matanya ditundukkan ke bawah. Jadi baginda Sulaiman alaihissalam ketika menerima nikmat dari Allah itu tidak pernah mengangkat pandangannya. Ma sabara ahlu baitin. Ini kunci kesuksesan. Tidaklah sabar penghuni rumah ala jahdin, di atas kesulitan hidup, salasan 3 hari, kecuali atahumullah, memberikan akan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala birizkin, dengan rezeki. Riwayat yang lain 1 tahun. Nah, kalau suaminya mengenal agama, istrinya mengenal agama, anak-anaknya mengenal agama, hari pertama enggak ada yang bisa dimakan, hari kedua masih susah didapatkan, hari ketiga tinggal sabar di puncak penderitaan, hari keempat pasti Allah berkahi rezeki 1 tahun ke depan. Mudahkan cari rezeki. Nah, sehingga hadis yang tadi malam kita baca apa bunyinya? Apa hadis tadi malam berkaitan hadis ini? Coba cari. Habib, hadis yang mana? Hah? Apa itu? Apa artinya? Tidak diberi rezeki seorang hamba yang lebih baik daripada sabar. Jadi sabar tidak makan 3 hari itu telah mendatangkan rezeki 357 hari. Nah, jangan kasih tahu sama orang lain enggak punya beras. Jangan kasih tahu sama orang lain tidak punya yang dimakan. Sabar 3 hari 3 malam. Mungkin minum air saja, mungkin makan dedaunan misalnya. Pokoknya ketemu dengan sholat jamaah tetap senyum, tetap senyum, dan nampakkan lapar. 3 hari yang tahu dengan kondisinya hanya Allah saja. Pada hari keempat dia akan terima rezeki untuk kehidupan 1 tahun ke depan. Jadi cukup kerja dengan Allah tu 3 hari saja. Kalau bisa sabar. Ini terlambat makan saja enggak sabar. Nah, nasi belum masak, tunda sarapan pagi. Nanti jam 10:30. Waktu masuk kelas dia itu macam-macam dia buat. Nah, sarapan aja tepat waktu, masih makan dalam kelas. Nah, sabar saja. Bisa apa? Nah, 3 hari sabar, Allah kasih rezeki 357 hari. Nah, ma sadaqatun afdala min dzikrillah. Tidak ada sedekah yang lebih bagus dari berzikir kepada Allah. Tidak ada sedekah yang lebih bagus dari berzikir kepada Allah.
maksudnya adalah riayati tathhiril qulub al-mar'al syaitan, menjaga hati daripada selalu menjaga kesucian hati dari gangguan syaitan. Itu sedekah yang paling baik, zikir. Apa hadis pendukungnya, Ilyas? Apa hadis yang sejalan dengan hadis ini, Ilyas? Enggak tahu. Zahran, bagaimana mau merangkai hadis dalam pidato dan khutbah kalau enggak tahu sambungannya? Zahran, Zahran, enggak tahu, bilang enggak tahu, jangan lama-lama. Irfan, Fadlan, Fadil. Hah? Apa? Ala bizikri tatma'innul qulub. Yang berkaitan dengan sedekah, tidak ada sedekah yang lebih baik daripada zikir. Mana hadis yang berkaitan dengan hal ini? Bahasanya zikir lebih baik pada sedekah. Ismail, karena di setiap kesedihan itu ada apa? Setiap persendian itu harus dibayar sedekahnya. Itu salah satu hadis pendukungnya. Setiap persendian harus dibayar zakatnya setiap hari. Persendian yang ada di tubuh kita 360. Kemudian subhanallah adalah sedekah, alhamdulillah adalah sedekah, takbir adalah sedekah, la ilaha illallah adalah sedekah. Cukup untuk itu semua salat 2 rakaat. Itu juga zikir. Datang fuqara muhajirin kepada Nabi mengeluhkan karena tidak bisa bersedekah, dia dikerjakan oleh baginda Rasul tasbih. Nah, begitu kira-kira merangkai materi di dalam khutbah, dalam tausiah, bayan subuh, bayan maghrib, bayan hidayah, bayan tangguh, dan bayan-bayan lainnya. Ma suffa sufufun, tidaklah dibikin saf. Masuffa, tidaklah dibikin saf. Sufufun salasatun, akan saf yang 3. Akan saf yang 3 itu artinya atau sifat pada mausuf. Menjadikan mudhaf ilaih sebagai sifat mausuf, asalnya adalah salah satu sufuf. Tidaklah dibikin saf, akan 3 saf, minal muslimin, dari kaum muslimin, ala mayyitin, di atas mayit, illa aujaba, kecuali mewajibkan ia 3 saf. Apa yang diwajibkan? Pengampunan bagi mayit. Ini dalilnya minimal saf salat jenazah itu 3. Kalau orangnya 6 dibagi 2-2. 1 saf 2 orang, 2 orang, 2 orang. Salat jenazah itu tidak dianjurkan memenuhkan saf terdepan, tapi membuat saf 3 minimal sama panjangnya. Nah, kemudian 2 pada saf ibu-ibu, 3 pada saf bapak-bapak.
Karena disunahkan jumlah saf itu ganjil. Jangan dibuat ganjil kedua-duanya. Saf bapak-bapak ganjil, saf ibu-ibu ganjil. Ganjil tambah ganjil genap. Jadi enggak ketemu sunnahnya. Nah, bapak diganjilkan, ibu-ibu digenapkan. Kenapa bapak-bapak yang ganjil, ibu-ibu genap? Hadis berikutnya, ma sallat imra'atun, tidaklah salat oleh seorang wanita salatan akan salat ahabba ilallahi, yang lebih disukai Allah subhanahu wa ta'ala, min salatiha, dari salatnya wanita, bi asad di baitiha, yang paling sangat rumahnya wanita zulmatan, gelapnya, yang paling sangat gelapnya. Ini mendukung hadis yang kita baca, yang sudah kita baca. Dianjurkan wanita salat di rumahnya. Wala tamna'u ima Allah masajidallah fa inna buyutahunna khairul lahunna. Jangan kalian larang ibu-ibu salat ke masjid, karena rumah mereka jauh lebih baik bagi mereka. Salatnya mereka di dalam rumah, dalam kamar dalam rumahnya, justru lebih baik dalam kamar pada ruang tamunya. Salat dia dalam ruangan yang ada di kamarnya, itu lebih baik pada salat di kamarnya. Maka dianjurkan di rumah dibikin Masjidul Bait. Masjidul Bait artinya tempat salat, tempat salat khusus untuk wanita. Kemudian tempatnya lebih tersembunyi, lebih tertutup. Nah, kalau antum punya uang lebih, maka Masjidul Bait letakkan dalam kamar antum. Nah, dalam kamar istri. Kalau antum enggak punya kamar rumah, dalam kamar istri. Nah, coba putar kipas itu ke arah sana dikit. Nah, ini dah mulai masuk angin nih. Allah. Masida saidun, tidaklah diburu akan binatang buruan. Wala quti'at syajaratun, tidak juga dipotong akan pohon. Illa bitadyi'in minat tasbih, kecuali dengan sebab menyia-nyiakan tasbih. Masida saidun, tidaklah diburu akan binatang buruan, maksudnya ditangkap oleh pemburunya. Wala quti'at syajaratun, tidak juga dipotong akan pohon, kecuali dengan sebab menyia-nyiakan dari tasbih. Nah, jadi ketangkapnya binatang buruan, ditebangnya sebuah pohon, tumbangnya karena angin, itu karena pohon itu menyia-nyiakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada mic Eva Umar, suruh ulang terjemahannya di situ. Oh, masuk angin sekali, saya izin sebentar. Kemarau akan kemarau di atas satu kaum yang membangkang atas Allah.
Ma daqa majlisun bimutahabbaini, tidak terasa sempit satu majlis dengan sebab dua orang yang saling mencintai. Ada dua makna. Makna yang pertama, tempat duduk yang sempit, karena yang duduk di sana adalah dua orang yang saling mencintai, maka dia tidak akan terasa sempit. Makna kedua, keberkahan dua orang yang saling mencintai, maka majlis tidak terasa sempit. Majlis itu bisa maknanya ramai orang duduk di satu tempat, tapi karena ada dua orang yang saling mencintai di situ, dengan keberkahannya tempat tidak jadi sempit. Mungkin dua orang ini akan memiliki cerita yang bagus sehingga menghibur ahli majlis yang lainnya. Ma dhahika Mikailu, tidak pernah tertawa malaikat Mikail, mundu khuliqatin naru, sejak diciptakan akan api. Tidak pernah tertawa malaikat Mikail sejak diciptakan akan api, karena takutnya dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma dhahiya mu'minun mulabbiyan, dhahiya maksudnya adalah di waktu duha. Tidaklah berada di waktu duha, ma dhahiya tidaklah berada di waktu duha oleh seorang mukmin mulabbiyan, hal keadaan dia melantunkan talbiyah, hatta tawiba syamsu, sehingga tenggelamlah matahari, illa kecuali ghabat bidhunubih, tenggelam ia matahari dengan dosa-dosanya mukmin. Tenggelam ia matahari dengan dosa-dosanya mukmin. Fayaudu, maka kembali ia orang mukmin kama waladathu ummu, sebagaimana melahirkan akannya oleh ibunya. Dari hadis ini ada beberapa hukum yang bisa kita simpulkan. Satu, sunnah talbiyah itu di waktu duha, sementara talbiyah berawal dengan niat ihram haji atau umroh. Berarti sunnah mengawali niat haji dan umroh di waktu duha. Yang kedua, disunahkan talbiyah sampai matahari tenggelam. Yang ketiga, salah satu fadilah talbiyah seharian adalah menghapuskan semua dosa, maksudnya dosa kecil, sehingga apabila orang itu tidak punya dosa besar, hanya dosa kecil saja, dengan dia bertalbiyah satu hari, maka dia seperti bayi yang dilahirkan kembali. Ma darra ahadukum, tidak mudarat salah seorang kalian, tidak mudarat salah seorang kalian, lau kana fi baitihi Muhammad, jikalau ada di dalam rumahnya satu Muhammad, wa Muhammadan, dua Muhammad, wa salah satun, tiga Muhammad. Ini fadilah orang bernama Muhammad. Kalau ada Muhammad di rumah satu saja, maka keluarga itu akan aman, tidak akan ditimpa oleh mudarat. Nah, Muhammad.
Boleh disambung Muhammad Afra, Muhammad Faiz, Muhammad Rizki, Muhammad Habil, Muhammad Hussein. Di sini berapa Muhammad? Acungkan tangan. Itu Muhammad juga. Muhammad Hasbi Rabbi, Hasbi Siddiq. Maka tidak mudarat kita selama ini karena kita banyak punya Muhammad. Nah, Muhammad Razak, Muhammad Diandri. Nah, siapa di pojok? Muhammad Furqan, Madarro. Tapi coba yang banyak itu bukan Muhammad, Hercules misalnya. Masalah. Nah, alhamdulillah itu berkah Muhammad. Maka antum nanti kalau punya keluarga kasih Muhammad semuanya, kecuali perempuan. Anak perempuan dari Muhammad. Muhammad Fatimah, mana anda bisa begitu? Ma daraba min mu'minin irkun. Tidaklah bermasalah. Daraba mananya kejang atau kencang dari orang beriman oleh satu urat kecuali hattallahu anhu bihi, menghapuskan oleh Allah darinya seseorang dengan sebabnya urat yang kencang, khati'atan akan satu dosa, wa katabalahu bihi, menulis ya Allah baginya seseorang dengannya urat yang kencang akan satu kebaikan, wa rafa'alahu, mengangkat ya Allah baginya seseorang dengan sebabnya urat yang kencang akan satu derajat. Hadis sahih. Bangun tidur misalnya, enggak bisa menoleh ke kiri atau ke kanan karena salah urat, uratnya terganggu, tangan kaku, kepala pusing, itu karena urat yang terganggu, demam, panas, itu karena urat terganggu. Nah, apalagi bukan hanya kencang, pindah uratnya, salah urat, terkilir, itu akan menghapuskan dosa, kemudian mengangkat derajat, menghapuskan kesalahan. Nah, maka tidak akan terjadi terkilirnya urat kecuali dengan main bola. Nah, maka main bola akan mengangkatkan satu derajat, menghapuskan satu dosa, kemudian ditulis satu kebaikan. Itu usul fiqh yang salah. Salah usul fiqhnya. Ma dalla qaumun, tidaklah tersesat satu kaum ba'da hudan, setelah dapat hidayah, kanu alaihi, yang adalah mereka di atasnya hidayah, kecuali utu jadal, didatangkan kepada mereka akan jadal, orang yang mendebatnya. Maaf, kecuali dengan sebab berdebat, kecuali didatangkan kepada mereka jadal, perdebatan.
Nah, ini hadis tentang memperingatkan tentang menjauhi berdebat. Tidaklah sesat satu kaum setelah dapat hidayah kecuali karena mereka diberikan Allah perdebatan. Maka perdebatan membuat seseorang lari daripada kebenaran. Kita tidak mendebat Wahabi Salafi, cuman kita memperingatkan umat tentang kesesatannya. Itu bukan debat. Nah, maka jauhilah perdebatan kecuali semata-mata untuk menampakkan sebuah kebenaran. Maka tidak perlu berdebat soal khilafiyah. Mempertahankan dalil kunut, terserah mau kunut mau kagak. Nah, azan 2 kali mau sekali, kedua-duanya ada dalilnya. Tapi kita sampaikan dalil kunut ketika mereka katakan bid'ah. Kita sampaikan dalil-dalil yang lain karena mereka menuduh kita sesat. Kita menyampaikan dalilnya kembali bukan ingin berdebat dengan mereka, hanya untuk melindungi orang-orang, mengawas, melindungi, meyakinkan, menetapkan orang-orang yang sudah berada di atas jalan kebenaran jangan disesatkan oleh mereka. Itu doang fungsinya, hanya semata-mata untuk itu. Kalau mereka terserahlah. Ma tulibad dawa'u bisyai'in, tidak dicari kesembuhan, tidak dicari kesembuhan bisyai'in dengan sesuatu yang lebih baik daripada minum madu. Min syarbati asal, dari minum madu. Tidaklah dicari kesembuhan atau pengobatan dengan sesuatu yang lebih baik pada minum madu. Rutinkah minum madu? Tidak perlu banyak. Kalau madunya sedikit, cukup 1 sendok sehari. Nah, pagi-pagi sebelum salat subuh, dah mandi, gosok gigi, dah mau salat subuh, masukkan madu 1 sendok dalam air putih. Nah, dia air bening sebenarnya, tidak dikenal yang air putih. Kemudian minum tiap hari. Nanti sedikit-sedikit penyakit itu akan hilang. Sakit apa saja. Untuk penderita daripada asam lambung, asam urat, mana pula asam urat, salah urat, kemudian apa lagi, paru-paru basah, ada riwayat sakit jantung, atau pernah memakan obat overdosis, itu disembuhkan dengan minum madu setiap hari. Pernah menyimpan nikotin di badannya, dulu pernah pecandu rokok, lem, narkoba, itu disembuhkan dengan madu. Rutin tiap hari, dan sekali minum setengah gelas. Bangkur orang tua, 1 sendok makan saja, maksimal 3 sendok. Ini tiap makan ditawar madu, ditawar madu, ditawar madu. Nah, orang tua yang habis, antum tambah besar. Kuat anak sekolah, iya tiap hari makan madu mau roti, katanya untuk obat. Nah, orang selainnya murahan, dia madu selai rotinya. 1 sendok setiap hari. Habatus sauda 1 butir setiap hari. Habatus sauda 1 butir setiap hari. Madu 1 sendok setiap hari. Nanti lama-lama penyakitnya hilang. Penyakit menguap, penyakit mengantuk, penyakit salah sambung, susah paham, salah mengerti, hilang nih lama-lama. Penyakit agak-agak apa tuh,
ada pengaruh mental dikit, rada-rada masuk angin atau angin-anginan, itu sembuh nih. Ini anaknya dulu ada gila-gila dikit, kok bisa sembuh nih? Karena dia seperti minum madu. Tahu gila-gila dikit. Ada benda nggak ada salahnya, diam aja ditendang dia. Ada ember, diam, tendang nih. Tak apa masalah ember. Itu namanya gila-gila dikit. Itu bisa disembuhkan dengan madu. Nah, kalau gila total bisa juga. Tapi mungkin sekilo madunya sehari. Wa ma tala'an najmu sabahan. Ini ilmu perbintangan yang dibolehkan, yang direkomendkan oleh Nabi. Tidaklah terbit bintang di pagi hari. Bintang yang dimaksud adalah bintang kejora. Tidaklah terbit bintang di pagi hari. Wa bi qaumin ahah, dan dengan kaum ada penyakit, misalnya campak, misalnya corona, kecuali rufi'at anhum, diangkat ia penyakit dari mereka, au khaffat, atau ringan ia penyakit. Ini untuk mencek wabah di suatu kampung, suatu pulau, suatu negara. Bisa dipastikan wabah itu berkurang atau hilang kalau pagi-pagi nampak bintang kejora. Waktu fajar terbit, nampak bintang di tempat matahari tenggelam, ada bintang. Azan subuh berkumandang, nampak bintang di arah barat. Itu menunjukkan bahasanya penyakit di kampung itu sudah diangkat Allah. Nah, kalau sekiranya Nabi memberikan arahan, kalau ada ta'un di suatu tempat, kita di luar tidak boleh masuk, kita di dalam tempat itu enggak boleh keluar, kecuali apabila bintang itu sudah nampak. Hadis hasan. Nah, ma tala'atis syamsu ala rajulin khairin min umara. Tidaklah terbit matahari di atas orang yang lebih baik dari Sayyidina Umar. Tidaklah terbit matahari atas orang yang lebih baik dari Umar. Ini salah satu hadis yang berbicara tentang fadilah Sayyidina Umar bin Khattab. Lau kana nabiyyun min ba'di lakana Umaru. Kalau ada nabi setelah saya, maka yang layak jadi nabi adalah Umar. Ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanun fajjan akhar. Tidaklah menempuh oleh Umar akan satu gang, melainkan syaitan cari gang yang lain. Asyaddu alal haqqi Umaru ibn al-Khattab. Yang lebih tegas dengan kebenaran adalah Sayyidina Umar ibn Khattab. Ju'ilal haqqu ala lisani Umar. Dijadikan kebenaran lidah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Redaksinya begini kira-kira, ma sya'a Umaru wa sa'an nasu akhara illa sya'allahu ma sya'a Umaru. Tidaklah berkeinginan oleh Sayyidina Umar dan berkeinginan oleh yang lain, maka Allah akan memilih keinginan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, itu orang yang menerapkan salat tarawih. Datang dia belakangan, sunnah Umar. Itu kan sunnah Umar, bukan sunnah Nabi. Enggak tahu dia siapa Sayyidina Umar bin Khattab. Sudah apa? Sudah. Zahran sebutkan beberapa hadis tentang fadilah Sayyidina Umar bin Khattab. Satu, kalau ada nabi setelahku. bahasa Arab, enggak ada nabi bahasa Indonesia. Itu arti hadis itu. Maka nabi kumaha atuh.
ja'alallahu kaffan fiha khatamun min hadid. Tidak mensucikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kaf. Kaf itu adalah dari pergelangan sampai ujung jari, itu nama kaf. Ini kaf. Dari sini sampai ke sini kaf. Kita bilang apa? Hah? Apa? Berdiri. Apa? Pergelangan tangan. Bilang lagi. Itu namanya salah sambung. Ini madu. Lihat Hafiz. Mulai dari pergelangan tangan sampai ujung jari ini namanya kaf. Kalau kita bilang apa? Pergelangan tangan. Sudah saya bilang mulai di pergelangan tangan sampai ujung jari namanya kaf. Kita bilang apa? Hah? Bilang apa? Telapak tangan. Sini doang. Ini nggak masuk. Ini bahasa Arabnya adalah batin kaf, zahir kaf. Ini baru kaf. Kalau yang bulatnya saja, ini namanya roha. Apa bahasa Indonesia ini? Hah? Tangan? Tangan di bahu sampai sini tangan. Apa bahasa Indonesia? Nggak ada. Nggak ada. Nggak cukup Indonesia menerjemahkan bahasa Arab. Nah, akhirnya terjadi kesesatan pemahaman hukum kalau tidak mengetahui makna bahasa Arab kecuali hanya dengan terjemahan. Apa kesesatan hukum? Mereka anjurkan jamaah haji umroh untuk menutup punggung tangan. Nah, dia jual sama jamaah hajinya sarung tangan umroh. Ditutup bagian depan sini, bagian belakang sini kebuka. Katanya wanita wajib membuka muka dan dua kaf. Tapi kaf tidak ada terjemahnya kecuali telapak tangan. Dia pikir punggungnya nggak masuk. Dia pikirlah sini. Tutupnya haram. Haram menutup punggung tangan ketika ihram. Karena itu termasuk kaf. Nabi bersabda bukan batin kaf tapi kaf. Tapi karena ini dia tidak belajar bahasa Arab, melihat dari terjemahan, mendengar daripada informasi kecuali telapak tangan, karena itu terjemahannya. Akhirnya telapak doang, punggungnya nggak masuk katanya. Haram. Akhirnya orang terlibat perkara haram gara-gara memahami hukum dari terjemahan. Itu sebabnya. Perlu belajar hadisnya. Naam. Allah tidak sucikan kaf yang padanya ada cincin dari besi. Khatamun min hadid, cincin dari besi. Itu telapak tangan yang pakai cincin dari besi Allah enggak sucikan. Kecuali cincin dari emas, itu Allah akan bakar dalam neraka. Nah, kecuali cincin dari perak, itu baru mendapatkan sunnah. Nah, belilah cincin dari perak. Nah, pakai cincin dari perak. Pertama dicari dulu akiknya yang bagus. Yang dibuat sekali, nanti buat lagi, buang-buang uang. Karena dia pakai perak jadi mahal, tabungkan uangnya dulu, cari akik yang bagus. Disesuaikan dengan warna kulit. Nah, warna akiknya disesuaikan dengan warna kulit. Kemudian disesuaikan dengan besar jari. Jarinya kecil, akiknya sebesar penggilingan cabai. Ini ustaz atau dukun? Sesuaikan dengan jari. Letaknya di jari kelingking. Nah, cocok ukurannya, cocok warnanya, beli dulu akiknya. Nah, besok nabung lagi, kemudian baru ikat dengan perak, kemudian pakai. Nah, sebutkan pada Rasul, ya Rasul, saya enggak pakai cincin ini kecuali hanya karena sunnahmu.
Itu. Ini entah cincin-cincin apa dipakai. Ada lagi dia pakai apa tuh, tali merek baju. Nah, cincin gelang. Ketemu lagi lingkaran besi untuk mainan kunci, masuk dalam jari. Ada lagi tutup botol dilobangi, masuk lagi jari. Makruh hukumnya memakai cincin dari besi. Haram hukumnya memakai cincin dari emas. Haram hukumnya memakai cincin memiliki kandungan emas. Swasa. Ma'ala maniktasada, tidak akan pernah miskin orang yang hidup sederhana. Ini hadis minggu lalu. Hadis minggu lalu ada 3 prinsip hidup. Satu, ma khaba manistakhara, tidak akan kecewa orang yang istikharah. Wa man nadima manistasyar, tidak menyesal orang yang bermusyawarah. Wa ma'ala maniktasada, tidak akan miskin orang yang hidup sederhana. Jadi miskin itu karena boros. Nah, kalau sederhana nggak akan miskin. Ini ada 4. Nah, kemudian usaha beli mobil, nyicil tiap bulan. Beli rumah, nyicil tiap bulan. Beli elektronik, nyicil tiap bulan. Tiap bulan dia membayar cicilan motor, mobil, rumah, kipas angin, AC, TV. Nah, memaksakan diri memakan sesuatu yang tidak sanggup dibeli. Apa lauk yang paling enak? Apakah lauk yang paling enak? Rezeki. Apa lauk yang paling enak? Jawab. Nggak tahu. Nah, ini contoh lelaki patah selera. Nah, itu diobatin yang madu. Sultan, kalau yang paling enak? Hah? Kulit kambing. Insyaallah sebentar lagi dia ada. Lauk yang paling enak adalah lapar. Nah, ada pembulai kambing, nanti itu lihat ya. Ada pembulai kambing ditawarin apa Sultan? Enggak, kenapa? Ada kenyang. Berarti pembulai kambing yang enak, lapar. Nah, maka orang kelaparan itu enak makannya. Nah, kalau mau makan enak, tunggu waktu lapar. Makan apa enak kan? Enak, lapar. Jadi gak usah mikir apa yang makannya enak. Tunggu saja lapar tadi semuanya enak. Telur dadar juga enak. Nah, nasi putih dan garam bisa enak kalau lapar, apalagi kelaparan. Nah, terus semuanya enak. Jadi tidak akan miskin orang hidup sederhana. Nah, ukur bayang-bayang dengan badan. Jangan besar pasak daripada tiang. Ma ubidallahu bisyai'in, tidaklah disembah Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu afdala min fiqhin fid din, daripada faham dalam agama. Nah, ini fadilah ilmu fikih. Tidaklah disembah Allah Subhanahu wa taala yang lebih unggul daripada fikih pada agama.
Jadi pengabdian yang terbaik adalah memahami agama, belajar fikih. Kenapa dikatakan terbaik? Karena dengan fikih yang benar akan betul amal umat. Kalau fikih tidak benar, walaupun semangat amalnya banyak, semangat amalnya tinggi, tapi nggak benar untuk apa? Senang puasa dahar, hobi puasa, tapi dahar, nggak ada gunanya. Kemarin dalam sejarah kita baca, ada salah seorang khalifah, namanya siapa lupa, abangnya Sulaiman bin Abdul Malik siapa? Siapa dia? Isa? Walid? Nah, Walid bin Abdul Malik. Jadi dia sholat sunat antara zuhur dan asar. Sibuk sholat sunat, banyak sekali. Ditanya Imam Sa'id bin Musayyib, bagaimana wahai Imam, kalau kami tinggal bersama dia, apakah sholat begitu juga? Kata Imam, sebaik-baik agama adalah berfikir tentang agama Allah, memahami hukum yang penting. Semangat dan sorbannya, tapi sholat berketahui ada gunanya. Semangat pakai sorban besar sekali. Nah, seperti besar kepala daripada badan. Ekornya panjang sampai ke ekor. Nah, nggak ada kebaikan di dalamnya. Tapi dengan paham dalam agama, antum bisa membetulkan amal umat. Nah, kurban dibetulkan, cara berlebaran dibetulkan, cara zakat dibetulkan, cara sholat dibetulkan. Bagaimana kita lihat seseorang menganggap sebuah amalan khusyuk begitu selepas sholat, salam kiri, salam kanan, lalu menghadap kiblat, kemudian begini zikir. Ada orang Padang paham gak ya? Nah, zikir, masya Allah, khusyuk. Padahal dia melakukan perkara makruh, tentang menyela-nyelangi jahit. Nah, itu juga kita dengar ada bunyi jari waktu sholat, sebelum sholat. Nah, itu nanti kita rotan. Makruh hukumnya membunyi-bunyikan jari sebelum sholat, sedang sholat, setelah sholat. Wahabi masya Allah mantap dan sunnahnya. Sunnah Nabi murnikan akidah kembali ke sunnah. Ketika bangkit daripada sujud kedua untuk rakaat kedua, rakaat pertama dia bunyikan jarinya, baru sholat. Sambil sholat sambil bunyikan jari. Kenapa? Tidak paham dalam agama. Ma adalah walin ittajara fi ra'iyati. Tidak adil seorang pemimpin yang berdagang pada rakyatnya. Tidak adil seorang pemimpin yang berdagang pada rakyatnya. Nah, inilah hari ini yang terjadi di tengah kehidupan bernegara, di mana saja ketika pemimpin mau impor barang dijual ke rakyat. Nah, dia mendapatkan keuntungan di situ. Itu bukan keadilan. Jadi pemimpin bertanggung jawab menghadirkan barang dengan harga yang sama. Tidak boleh mengambil keuntungan dari barang yang dihadirkan, karena itu kewajibannya. Misalnya Indonesia hari ini memerlukan gandum, memerlukan kedelai, akhirnya negara impor dari luar. Kemudian 1 kilo dapat untung Rp1.000 misalnya, dijual ke rakyatnya dengan untung Rp1.000. Hukumnya dianggap tidak adil. Berapa dia dapat keuntungan? Nah, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah.
izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.